Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya Denny Nakdalung. Oke, kembali lagi di meja putih saya. Dan kali ini saya mau service maintenance dan sekaligus review untuk plunger Medalis. Di sini saya cari-cari, ukurannya tidak ada, tapi di sini ada angka 7060. Kemudian kemungkinan ini adalah kode ataupun ukuran daripada reel ini. Tapi kalau dilihat sekilas, ini seperti pen 6000. Oke, jadi mirip-mirip pen dia untuk model bodinya. Kemudian kalau di Shimano mungkin ini yang size 8000 lah, sekitar segini kira-kira. Reel ini terasa berat ketika saya angkat-angkat seperti ini. Kemungkinan ini full metal, jadi akan saya coba timbang saja dulu. Oke, 637. Oke, lumayan berat ini kalau untuk reel size 6000, setengah kilo lebih. Kemudian untuk plunger Medalis ini sedikit sekali informasi yang saya bisa dapatkan. Tadi cari-cari di internet juga sangat sedikit sekali, tapi dapat di Bukalapak kalau tidak salah. Ini harganya ada yang pasang harga 1 juta hingga 1,5 juta. Jadi untuk di interval harga segitu, mari kita lihat benefit dan keuntungan apa yang bisa kita dapatkan dari reel plunger Medalis ini. Sekaligus saya memperkenalkan balsam. Oke, ini DND Grease juga. Jadi berhubungan dengan feedback yang disampaikan user DND Grease, di mana khusus untuk blue grease-nya yang volumenya hanya 15 gram. Oke, jadi itu sangat cepat habis dia. Maka dari itu saya memutuskan untuk memproduksi varian baru dari DND Grease yang volumenya 50 gram. Jadi kalau Anda kemarin beli yang set, oke, mungkin dipakai servis 5 kali ataupun sampai 10 kali misalnya, itu sudah habis, maka bisa order yang khusus blue grease saja. Jadi daripada Anda order lagi yang set, jadi daripada nanti punya 2 oli, punya 2 white grease, maka dari itu dengan diproduksinya yang 50 gram, saya rasa bisa menjadi adisional ataupun cadangan dari blue grease yang sudah habis. Jadi cukup membeli blue grease-nya saja. Oke, untuk yang original ini ada ada logonya seperti ini. Jadi ada logo original daripada DND. Kalau nggak ada logonya, saya pastikan itu bukan grease DND. Kemudian untuk harga sendiri, ini harga ecernya 75.000. Jadi 50 gram daripada blue grease ini saya rasa cukup sampai 20 kali servis reel kalau saya. Oke, dan DND Grease ini akan saya terapkan pada plunger Medalis ini. Jadi kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke, saya mulai dari handle dulu. Oke, jadi seperti biasa, ketika Anda menyervis sebuah reel, terutama spinning, Anda harus kelompokkan menjadi 4 bagian. Ternyata di sini permanen, tidak ada saya temukan pin di sini.
Oke, jadi kita buka dari belakang saja. Oke, jadi untuk membuka rotor daripada plunger medalis ini, memang jalan satu-satunya harus dari belakang. Jadi ini mirip seperti Pen Battle, kemudian ada Okuma Azores juga, dimana ketika di bagian clicker, landasan clicker itu permanen, tidak bisa dibuka, maka biasanya dia bisa dibuka dari belakang seperti ini. Baru kemudian kita bisa membuka rotornya. Baik, secara umum service maintenance reel itu dilakukan pengelompokan berdasarkan 4 bagian seperti ini. Jadi spool, kemudian rotor, handle, dan body. Jadi itu untuk memudahkan kita dalam melakukan service maintenance. Oke. Di sini terlihat diacak-acakan, tapi selama saya melakukan service maintenance reel itu dasarnya seperti ini. Jadi pengelompokan menjadi 4 bagian. Dan ditambah biasanya saya sudah sangat hafal sekali semua komponen yang ada di dalamnya karena begitu banyak dan seringnya saya melakukan service maintenance dan review. Sekarang mulai dari spool terlebih dahulu. Oke, jadi ini bisa dibuka. Oke, di sini menggunakan Carbontech drag washer. Kemudian untuk handle di sini sepertinya sudah dimodif. Jadi saya tidak berani memastikan apakah di dalam handle-nya ini dia bearing atau bushing. Oke. Ini sudah dimodif. Baik, di sini ada 2 bearing. Jadi dimodif seperti ini. Karena di beberapa reel biasanya untuk bagian as knob handle itu ada yang permanen. Sehingga jika kita ingin melakukan modif ataupun penggantian knob handle itu kita harus melakukan pengeboran dari bagian belakang seperti ini. Jadi ini bisa disesuaikan dengan selera Anda masing-masing. Biasanya ada yang suka menggantinya dengan yang knob bulat seperti ini. Oke. Handle selanjutnya bagian rotor. Kemudian di bagian one way, oke. Jadi model one way seperti ini saya temukan pada reel Okuma Azores ataupun Cedros. Dia mirip-mirip seperti ini. Baik sobat mancing mania, di sini sudah terbongkar semua. Oke, kalau dari sisi review berada di kisaran harga 1 juta hingga 1,5 juta. Saya rasa ini sesuai dengan komponen yang ada di dalamnya, karena jika saya membongkar plunger medalis ini hampir mirip sekali dengan konsepnya Pen Battle yang kedua. Oke, jadi kalau Anda lihat reel Pen Battle 2 ataupun Okuma Azores juga bisa
jadikan sebagai pembanding, maka dia setara dengan Pen Battle 2 dan Okuma Azores. Jadi sangat mirip sekali secara keseluruhan dari bahan gear, kemudian bahan bodi dan rotor, dimana untuk bodi dan rotor di sini full metal. Oke, dari bodi utama, kemudian side plate-nya juga metal, kemudian rotor juga metal. Secara keseluruhan dia full metal, sehingga ketika saya pegang pertama tadi dia lumayan berat untuk reel seukuran segini. Jadi benefit yang kita dapatkan yaitu konstruksi yang kokoh dan kuat sekali. Kemudian untuk rasio daripada reel ini tadi saya lihat di sini 4,6 banding 1, jadi ini masuk ke PG. Jadi kalau mau dipakai mancing dasaran atau mandas, kemudian untuk jigging, plunger Medalis ini bisa menjadi salah satu rekomendasi terbaik untuk di budget terjangkau. Oke, kalau Anda mungkin tidak mendapatkan pen, kemudian Okuma Azores yang banyak dengan kasus jedanya, kalau plunger ini dia infinite sekali. Oke, tidak ada jeda sama sekali. Jadi plunger Medalis ini bisa menjadi pilihan alternatif lainnya. Kemudian dari konstruksi gear dan support rotation lainnya, di sini berbahan zinc. Jadi kalau Anda pernah bongkar Ryobi AP Power, maka dia mirip-mirip seperti ini. Kemudian untuk model bearingnya, dia seal bearing seperti ini dengan seal karet. Jadi ini sangat memudahkan kita kalau mau maintenance hingga sampai ke bagian dalam bearingnya. Jadi kalau mau membersihkan sampai ke bagian dalam bearing, kita bisa menggunakan peniti seperti ini. Dan kita langsung bisa membuka seal bearingnya. Di sini bisa kita beri grease untuk di bagian dalam bearingnya. Jadi bisa membuat bearing menjadi lebih awet. Kemudian kalau ada yang tanya pelumas bearing itu apa, sebisa mungkin menggunakan grease jika Anda bisa membuka seal bearingnya. Oke, ini karena bearingnya masih bersih sekali. Kalau bearingnya kotor bekas kemasukan air, ini bisa dibuka keduanya. Dibuka keduanya seperti ini, kemudian bisa dibersihkan. Oke, setelah dibersihkan, pastikan ini kering dengan baik. Oke, jadi saya bersihkan dengan kompresor. Oke, setelah kering dengan baik, dia akan langsung sangat bersih sekali. Kemudian sealnya juga dibersihkan. Oke, bisa dibersihkan seperti ini. Kemudian bisa menggunakan kuas kecil, dan bearing bisa diberi pelumas seperti ini. Ini dengan catatan jika Anda bisa membuka penutup bearingnya, maka ini adalah cara melumasi bearing yang terbaik. Dan jangan lupa pastikan jenis grease-nya. Kalau Anda menggunakan grease yang misalnya NLGI 3, nanti biasanya putaran bearingnya menjadi lebih berat karena grease-nya kental. Sedangkan kalau yang biasanya itu yang dipakai di bearing grease yang SKF itu biasanya NLGI 1 atau 2 paling maksimal. Karena 2 itu sudah agak
sedikit kental ya. Kalau DND grease ini masuk di kategori kekentalan NLGI 1 deh. Oke, jadi ini bisa digunakan untuk bearing. Lalu bagaimana jika kita tidak bisa membuka penutup bearing? Jalan satu-satunya ya kita hanya bisa menetesinya dengan oil dari luar. Jadi bisa kita tetesin seperti ini. Kemudian pembersihannya bagaimana? Bisa Anda rendam di cairan pembersih seperti kontak cleaner misalnya. Nanti setelah direndam beberapa saat, Anda putar-putar. Oke, setelah direndam diputar-putar seperti ini. Nanti biasanya kotoran akan segera keluar. Jika kotoran sudah keluar, bearing bisa dibersihkan dengan ditiup dari luar, maka semua kotorannya keluar. Baru kita bisa berikan oil di pinggiran. Tapi oil itu biasanya tidak akan bertahan lama pada suatu bearing. Jadi mungkin 3 kali 5 kali pemakaian maka oilnya dia akan segera habis. Maka dari itu kita harus ready oil ataupun pelumas standar untuk reel. Biasanya oli sintetik yang bagus itu mungkin sehabis mancing bisa kita tetesi sedikit saja, tes seperti itu. Jadi ketika reel habis dicuci, habis dibersihkan kemudian dikeringkan, kita bisa menetesinya dari luar seperti ini. Oke, jadi dari bagian luar bisa ditetesi sedikit saja, jangan terlalu banyak. 1 tetes, 2 tetes sudah cukup. Tapi kalau Anda tetesi dengan banyak seperti cerot seperti itu, maka oil ini dia justru akan mencampuri atau mengencerkan grease yang ada di bagian gear, sehingga grease yang di dalam gear ini dia akan habis. Itu biasanya menyebabkan gear akan segera bersuara krias-krias halus karena dia permukaan geriginya sudah mulai terkikis dikarenakan lapisan film pada gerigi gear yang terdapat grease-nya itu sudah tidak ada karena terlalu banyak diberi minyak. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi maintenance bukan hanya sebatas kasih pelumas, bukan sebatas kasih grease, ada teknik-teknik yang benar yang harus diikuti dan dilaksanakan. Baik, saya cleaning sedikit saja karena ini tidak terlalu kotor. Jadi cukup di kuas-kuas seperti ini. Kemudian bisa di lap dengan tisu atau lap biasa kalau Anda tidak punya kompresor, tapi akan lebih sempurna lagi disemprot dengan kompresor, maka tidak ada sedikit pun sisa-sisa kotoran yang ada di dalam reel yang Anda servis. Baik sobat mancing mania, after cleaning ataupun setelah dibersihkan jadi seperti ini. Jika dibersihkan dengan benar maka tidak akan ada sedikit pun sisa kotoran yang tertinggal di bagian body reel. Apa yang dipakai bersihkan? Saya sekarang pakai bensin. Oke. Kalau Anda kontra dengan bensin, silahkan pakai pembersih lainnya, tidak usah menggunakan. Kalau saya sudah menggunakannya di berbagai macam jenis dan merek reel, selama benar cara membersihkannya, bensin tidak berefek apa-apa pada komponen reel. Hindari bagian plastik dan bagian karet, itu aja kuncinya. Dan pastikan kering dengan baik tanpa ada sisa sedikit pun yang tertinggal di dalam reel. Oke, gearnya bisa dilihat bersih dan clean sekali. Baik, pemasangan ini sama plek dengan pen battle 2. Jadi kemudian saya akan juga menyampaikan informasi kalau Anda kesulitan mengikuti video saya yang terutama saya percepat, itu di settingan YouTube-nya ada untuk diperlambat sehingga di sana Anda bisa mengikuti tutorial pemasangan reel. Dan kali ini saya buatkan tutorial pemasangannya. Oke, dimulai dari rotor dulu.
Tambahan sedikit, eh, untuk model reel yang menggunakan ujung spring gate berbahan zinc seperti ini, itu ada pada Pen Battle, kemudian beberapa reel Daiwa juga harus sering-sering melakukan pengecekan pada bagian ini, karena kalau sudah keropos bisa bermasalah nanti. Oke, pasang spring gate dan lever tripnya. Bail arm bisa diberi grease sedikit karena dia selalu bergesekan. Oke, bail wire kita pasang juga. Kemudian line roller. Oke, selanjutnya bagian handle. Baik, itu di bagian handle. Selanjutnya kita ke bagian bodi. Selanjutnya kita pasang komponen one way. Oke, bushing. Kemudian one way. Pastikan cek arah putaran one way. Ke kiri dia. Oke, ada spacer. Kemudian ada pengait docking. Tapi docking seperti ini tidak berfungsi, saya lihat ada di Azores juga.
karena tidak mungkin docking rotor metal ditahan oleh sejenis plastik ini. Jadi saya rasa ini hanya variasi saja. Oke, Pluger tidak ada jeda sama sekali, tidak seperti Azores dan Cedros yang kemarin saya bongkar. Baik, selanjutnya kita pasang slider. Kemudian pada bagian drive gear kita beri grease cukupnya. Oke, segini sudah lebih dari cukup. Dan kita pasang. Oke, sebagai alternatif body seal, oke, kalau reel Anda tidak ada body sealnya, bisa menggunakan grease sebagai barrier atau sebagai penghalang. Minimal dia akan menahan sementara cipratan air ataupun jalur masuknya air dari sela-sela body seperti ini. Jika Anda buka reel Shimano yang baru, Stradic misalnya, biasanya akan ada grease-nya seperti ini. Maka dia akan menciptakan seal sementara. Baik, selanjutnya bagian spool. Oke, bisa menggunakan white grease untuk pelumas drag washernya.
Baik Sobat Mancing-mania, jadi demikian saja video dari saya dan informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda semua. Oke, hasilnya sangat halus sekali. Jadi apabila saya putar dan saya rasakan, ini lebih halus dan lebih smooth daripada pen battle punya. Saya kurang tahu apakah karena grease-nya. Oke, jadi kalau Anda mau mencoba grease ini bisa diorder di distributor terdekat di daerah Anda. Jadi nanti kontak list distributornya akan saya taruh di deskripsi di video saya ini, oke, supaya tidak terlalu mahal ongkirnya, karena untuk daerah-daerah yang jauh seperti Papua, Aceh, Kalimantan itu ongkirnya lebih mahal daripada harga grease-nya, oke. Sudah banyak terjual, lebih dari 1000, dan hingga saat ini belum ada satupun kendala ataupun komplain yang saya terima, kecuali hanya volume yang di dalam set grease-nya yang sangat sedikit sekali. Maka dari itu saya launchingkan untuk yang blue grease 50 gram. Oke, di sini ada kontak saya. Jadi kalau ada apa-apa nanti di reel Anda ataupun Anda mengalami kendala saat servis dan maintenance reel menggunakan DND grease, jadi bisa langsung menghubungi saya. Saya akan selalu ready 24 jam untuk menjawab semua pertanyaan Anda pada saat menggunakan DND grease ini. Oke? Sampai ketemu lagi pada video saya yang lainnya. Sekian dan terima kasih, 2 jempol untuk Anda semua.